Masjid Syuhada merupakan sebuah bangunan masjid bersejarah yang terletak di daerah Kota Baru, Yogyakarta. Masjid ini merupakan salah satu masjid yang menyimpan nilai sejarah, terutama terkait dengan masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan ini merupakan dokumentasinya. Oke teman-teman, jadi kali ini saya Meru dari absen 13 dan Damar sedang berada di Masjid Syuhada. Jadi nama Masjid Syuhada ini artinya adalah pejuang yang gugur. Jadi masjid ini digunakan untuk mengenang monumen dari peristiwa pertempuran Kota Baru pada tanggal 6 sampai 7 Oktober 1945. Nah, ternyata masjid ini nih juga andilnya juga lumayan besar kata masyarakat, apalagi di perekonomian. Nah, ini di samping saya ada penjual peci yang mengaku bahwa bukan warga sini dan sebenarnya bukan masjidnya itu bukan di sini. Nah, berarti artinya masjid ini berguna untuk dia dalam perekonomian. Nah, lalu kata Pak Satpam di sini juga yang sering beribadah ke sini pun beragam. Nggak cuma warga-warga sini, terutama saat hari-hari besar. Nah, jadi bisa dibilang ini nih masjid yang lumayan besar juga. Kalau bapaknya itu tahu nggak ya sejarahnya masjid ini misalnya didirikan? Ini 1952. Oh, 1952. Tapi ini dari awal bentuknya belum seperti ini ya, Pak? Apanya dari awal? Dari awal seperti ini. Apakah ada kayak yang renovasi? Enggak, nggak ada. Enggak. Ini kan nggak boleh direnovasi, Mas. Oh, soalnya kan ini monumen semacam monumen perjuangan untuk mengenang para pahlawan, untuk monumen hidup seperti ini. Kalau sebagai Bapak sendiri, sebagai ini kan masjid, sebagai Bapak yang menjaga masjid satpamnya, sebagai mata, berarti bisa dikatakan masjid ini sebagai salah satu mata pencaharian Bapak. Itu menurut Bapak positif nggak bagi masyarakat juga sebagai mata pencaharian gitu Pak, sebagai pekerjaannya? Ya, saya juga mungkin ini juga sebagai orang-orang jualan juga. Jadi membantu masyarakat banyak ya. Lalu kalau misalnya dalam pelaksanaan ibadah, misalnya kayak hari-hari besar kayak Lebaran, sholat Id gitu, apakah ada andil dari pemerintah misalnya kayak membantu menjaga keamanan atau gimana? Misalnya kan lagi ada acara kayak sholat Id gitu, apakah ada keamanannya ditambahkan dari polisi misalnya datang untuk ikut menjaga? Ya nanti itu lihat sikon, Mas. Oh, lihat sikon. Lalu kalau Bapak sendiri upayanya dalam menjaga toleransi ke masyarakat apa ya? Soalnya kan ini tahu masjidnya juga dekat gereja Kota Baru. Nah itu kalau saya sih ya yang penting kita jaga keamanannya sama-sama gitu. Oh ya, berarti saling menghargai aja gitu. Saling menghargai antara sesama agama. Iya. Saling menghargai sesama. Oke, jadi teman-teman di sini juga ada sejarah singkat tentang masjid ini. Nah, di sini ada yang pertama Sultan Hamengkubuwono IX yang ikut meletakkan batu pertama pada pembangunan masjid ini tahun 1950. Nah, lalu di sini ternyata BPH Prabuningrat itu juga ada andil dalam pembangunan masjid ini dan dia bekerja sebagai Ketua Umum YASMA, Yayasan Asrama dan Masjid. Nah, lalu itu ada nampak prosesi pembangunan Masjid Syuhada, teman-teman, pada tahun 1945, tanggal 7 Oktober. Nah, yang di pojok itu adalah tampak akhir masjid. Ada yang dari sisi timur dan ada yang dari sisi barat. Nah, jadi masjid itu terbangun hanya dalam 2 tahun. Lalu di sekitar sini juga ternyata ada TK-nya, teman-teman. Di sini ada TK, lalu ada perpustakaan. Jadi bisa dibilang ini masjid yang besar dan isinya lebih lengkap daripada masjid-masjid biasanya.
Saya dari SMA College itu, nama saya Meru dan ini Damar. Nah, kalau boleh tahu nama ibunya siapa? Nama saya Wira. Wira. Pekerjaan ibunya sebagai Karyawan di Masjid Syuhada ini. Kalau saya mau nanya, menurut ibu itu andil masjid ini dalam kehidupan pribadinya ibu dan kehidupan ekonominya ibu gimana? Karena saya karyawan, jadi ya sumber mata pencaharian saya di sini, gitu. Jadi selain di sini saya bekerja mencari kehidupan, saya juga berusaha sekeras mungkin untuk peduli terhadap kesejahteraan masjid. Contohnya tentang lingkungan masjid, gitu, tentang fungsi masjid. Seperti itu, tentang dakwah di masjid gitu. Ada nggak sih kegiatan di masjid ini atau pribadinya ibu ini yang bisa menggambarkan toleransi, apalagi kan masjid ini kan dekat gereja Kota Baru. Setahu saya memang Masjid Syuhada ini tidak hanya umpamanya dia NU atau Muhammadiyah saja, semua golongan dirangkul ya, semua golongan, artinya Islamnya dirangkul. Kan Islam kan ada organisasi macam-macam tuh, nah itu tuh dirangkul gitu. Kalau toleransi, kita juga beberapa kali itu saya lihat itu masjid itu mengadakan seminar yang antar agama gitu. Oke, jadi kesimpulan yang kita dapat setelah berwawancara dan mengelilingi masjid ini, jadi masjid ini lumayan berkontribusi dalam toleransi masyarakat Jogja, terutama masjid ini berada di dekat gereja Kota Baru, sehingga untuk menjaga saling menghargai saja sudah sangat bagus di gereja ini. Bahkan warga-warga di sekitar sini juga sangat terbantu, ada karyawan, ada tukang bersih-bersih, bahkan ada penjual-penjual sekitar sini. Mereka tidak hanya terbantu dalam ekonomi saja teman-teman, tapi mereka juga merasa lebih dekat dengan Tuhan dan ajaran agama mereka. Itu saja, terima kasih.